Shalom adik-adik. Oh ya Siska, kita tidak hanya menyapa adik-adik di rumah, kita juga mau menyapa papa mama. Oh iya Kak Amel, kita sapa papa mama di rumah yuk. Shalom papa mama. Senang ya bisa berjumpa kembali dengan adik-adik. Apalagi kita sudah memasuki bulan September, betul nggak Siska? Betul Kak Amel, oleh sebab itu kita sepatut bersyukur kepada Tuhan. Nah, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita mau berdoa dulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kami semua. Sebentar lagi kami mau memuji dan memuliakan Engkau, mendengarkan firman Tuhan, berikan semangat dan sukacita di dalam hati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebelumnya kita mau nyanyi dulu yuk Kak Amel. Yuk, kita mau nyanyi lagu Ku Masuki Gerbangnya dengan Hati Bersyukur. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Hei, Jong-un, kok kamu lemes banget? Iya Lisa, hari ini cuaca panas sekali. Memang sih cuaca hari ini panas banget. Mulutku sampai kering, tenggorokanku juga sakit. Hati-hati loh Jong-un, kamu bisa kena penyakit corona. Apa? Salah, bukan corona. Kurang cairan. Dehidrasi kali. Iya bener. Nah, Jong-un, ayo kita minum. Mungkin aku tadi makan minumnya dikit, jadi habis cairannya. Iya, harus banyak minum. Ayo kita minum dulu yuk. Ayo. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Senang sekali loh bisa ketemu lagi di sekolah minggu kita kali ini. Tadi kita sudah berkenalan ya dengan teman baru kita. Siapa namanya tadi? Iya, namanya Lisa dan Jong-un. Tadi mereka kehausan ya. Mereka mau minum, tapi mereka nggak ada air. Iya adik-adik, hari ini kita mau bercerita tentang bangsa Israel yang mereka tidak ada air untuk mereka minum. Yuk, Alkitabnya kita buka dulu ya. Kita buka dari Keluaran pasal yang ke-17 ayat 1 sampai yang ke-7. Ayo, siapa yang udah dapet? Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai yang ke-7. Apa judulnya adik-adik? Judulnya di situ Masa dan Meriba. Iya, hari ini kita mau mendengarkan cerita keluarnya bangsa Israel dari Mesir.
Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka melewati berbagai tempat. Mereka melewati padang gurun, mereka melewati laut, dan mereka juga melewati sungai. Hingga saatnya pada cerita kali ini mereka tiba di satu tempat yang bernama Rafidim. Mereka di situ berkemah adik-adik. Karena kalau mereka melewati persinggahan demi persinggahan, mereka berkemah dulu. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Ternyata mereka punya masalah di Rafidim ini. Apa ya masalah mereka? Mereka tidak ada air adik-adik. Mereka tidak punya air untuk mereka minum. Ayo coba kalian bayangkan. Kalau tidak ada air untuk mandi, masih nggak apa-apa ya. Kalau nggak mandi 1 hari, coba kalau kalian nggak minum 1 hari. Apa yang kalian rasakan? Waduh, pasti kalian haus sekali, tenggorokannya nggak enak. Iya, sama adik-adik, bangsa Israel juga mengalami hal itu. Terus apa yang mereka lakukan? Apa mereka gali sumur? Ternyata tidak adik-adik. Mereka marah-marah. Marah-marah sama siapa? Mereka marah-marah sama pemimpin mereka. Yaitu siapa pemimpin mereka? Bapak Musa. Mereka marah-marah sama Bapak Musa. Mereka bersungut-sungut sama Bapak Musa. Mereka bilang, Musa, bagaimana ini? Kami tidak ada air buat minum. Jangan-jangan kamu mengajak kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami ya? Makanya kami nggak ada air ini. Nah adik-adik, yang marah-marah itu bukan hanya 1-2 orang loh adik-adik, tapi seluruh bangsa Israel marah-marah sama Musa. Wah, kalian bayangin, bangsa Israel itu jumlahnya banyak dan semuanya marah-marah sama Musa. Aduh, Musa merasa, aduh gimana ini? Apa yang Musa lakukan? Musa datang kepada Tuhan. Musa minta tolong kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana ini? Bangsa Israel marah-marah sama saya. Mungkin sebentar lagi mereka akan melempari saya dengan batu. Mereka kehabisan air. Mereka tidak ada air untuk mereka minum. Apa yang harus saya lakukan? Iya, Musa berteriak minta tolong sama Tuhan. Terus, apa Tuhan diam saja adik-adik? Tidak ya, Tuhan kita tidak diam saja. Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, berjalanlah engkau di depan bangsa Israel, dan bawalah juga beberapa orang tua-tua dari mereka. Dan jangan lupa, kamu juga membawa tongkatmu. Apa yang dilakukan Musa adik-adik? Apa Musa menurut apa yang dikatakan Tuhan? Iya, Musa mentaati apa yang dikatakan Tuhan. Musa berjalan di depan bangsa Israel itu, dan Musa juga membawa beberapa orang tua-tua, dan dia juga membawa tongkatnya. Dia berjalan, kemana dia berjalan? Dia berjalan menuju Gunung Batu. Mau ngapain ke Gunung Batu? Apa ada air di sana? Setelah sampai di depan Gunung Batu itu, apa yang terjadi adik-adik? Musa mengangkat tongkatnya dan dia mengetukkan tongkatnya itu ke Gunung Batu. Dia ketukan. Apa yang terjadi adik-adik? Luar biasa sekali. Dari Gunung Batu itu keluar air. Wah, luar biasa Tuhan kita. Ya, dari Gunung Batu yang kita nggak pikir kok dari Gunung Batu bisa ada air. Tapi ternyata waktu Musa mengetukkan tongkatnya, keluarlah air adik-adik. Bukan cuma setetes 2 tetes loh keluar airnya, tapi banyak. Ya, banyak. Jadi orang Israel itu mereka bisa minum. Bukan cuma sebagian loh yang bisa minum, tapi semua orang Israel bisa minum dari air itu. Luar biasa ya, Allah kita luar biasa, Allah kita maha kuasa. Nah adik-adik, pada hari ini kita mau belajar satu hal. Belajar dari mana? Dari bangsa Israel yang marah-marah. Ya, kita melihat bangsa Israel itu dia bersungut-sungut, dia marah-marah sama Musa. Bahkan mereka sampai bilang, apakah ada Tuhan di sini? Sampai-sampai kami kekurangan air, sampai-sampai tidak ada air untuk kami minum. Wah, bangsa Israel sampai ngomong begitu loh adik-adik. Ya, hari ini kita mau belajar, kita jangan seperti itu.
Mungkin kalian di sekarang ini di masa kalian harus di rumah, kalian sekolah dari rumah, banyak hal juga aktivitas kalian lakukan di rumah. Mungkin pada saat suatu hari kalian lagi mau makan, udah lapar-lapar nih perutnya. Aduh, udah siang, udah jam 1 nih, udah selesai sekolah jam 1, mau makan. Wah, dengan semangatnya pergi ke dapur, tapi langsung kesel, langsung marah karena yang ada di meja makan cuma apa? Cuma tempe, cuma tahu. Padahal tadi lapar-lapar pengennya makan ayam goreng. Waduh, langsung deh marah-marah sama mamahnya. Mama gimana sih? Aku udah lapar-lapar, kok adanya cuma tahu sama tempe? Gak boleh gitu ya adik-adik. Kita harus tetap bersyukur. Ya, bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang, dengan apa yang kita terima sekarang. Karena dalam kehidupan kita ini nggak selalu senang terus, tapi ada senang, ada susah, dan banyak hal yang kita alami dalam kehidupan kita. Seperti contohnya ini adik-adik, Cici punya ini. Kita anggap ini tuh bumi yang kita tempati, bulat ya. Iya, di dalam bumi ini, di dalam kehidupan yang kita jalani setiap hari, itu banyak hal yang kita alami. Dan senang, kadang-kadang kita merasakan sedih, kadang-kadang kita merasakan kesel, marah, kecewa, atau mungkin juga bersukacita, bersemangat, banyak hal yang kita alami. Itu membuat hidup kita menjadi lebih berwarna adik-adik. Nah, kalian lihat ya, warnanya bagus ya. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau, semuanya. Ya, ini menjadikan hidup kita lebih berwarna. Apalagi kalau kita menyertakan Tuhan dalam hidup kita. Bukannya apalagi ya adik-adik, tapi kita harus selalu menyertakan Tuhan dalam hidup kita. Makanya kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita alami setiap hari. Kalian lihat ya, pada saat kita menyertakan Tuhan dalam hidup kita, apa yang terjadi dengan hidup kita adik-adik? Ya, kalian bisa lihat, warnanya akan lebih indah, warnanya akan lebih bervariasi, warnanya akan lebih bagus. Itulah hidup kita adik-adik. Jadi dalam hidup kita ada senang, ada susah, ada marah, ada kecewa, tapi kita harus selalu bersyukur adik-adik. Seperti ayat hafalan kita pada hari ini. Ya, ayat hafalan kita, ayo kalian buka Alkitabnya dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Siapa yang udah dapat? Yuk kita baca sama-sama. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, itu ayat hafalan kita hari ini, dan Cici harap kalian bisa menghafal ayat hafalannya dan bisa melaporkannya ke Cici atau kokohnya kalian. Ya adik-adik ya, kita harus selalu bersyukur, kita harus bersukacita, kita harus selalu semangat dalam menjalani ya. Yuk, sebelum kita selesai sekolah minggu kita pada hari ini, kita mau berdoa dulu. Yuk semuanya berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini Engkau pimpin dan Engkau sertai kami dalam sekolah minggu kami hari ini. Kami memohon kepadamu Tuhan, biarlah Engkau yang menjaga dan memelihara kami selama seminggu ke depan, dan biarlah minggu depan juga kami dapat mengikuti sekolah minggu kami lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Hai, Jong-un, kamu dengar cerita hari ini nggak? Tentu dong. Keren ya. Wow, mantap. Tuhan kita hebat. Iya, batu bisa keluar air. Wah, hebat sekali. Tuhan kita dahsyat. Makanya Lisa, kita harus percaya dan taat. Apalagi tuh? Bersyukur, Nah, bersyukur kepada Tuhan. Iya, itu maksud saya.
Cisiska, tidak terasa kita akan berpisah dengan adik-adik di rumah. Iya Kak Amel, sebelum kita berpisah, kita mau nyanyi satu buah lagu dulu yuk. Kita mau nyanyi lagu Segala Puji Syukur Hanya Bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Haleluya. Demikian sekolah minggu kita hari ini adik-adik. Jangan lupa Jaga kesehatan dan selalu menggunakan masker saat berada di luar rumah.